Baik, kalau sudah siap dipersilakan Pak Julfinsen atau Pak Tumpak. Sekali lagi Pak, mohon maaf ada permasalahan di kamera. Langsung kami share screen ya Pak. Silakan Pak, silakan. PowerPoint. Ini kan? Oke, baik. Kelihatan Bapak Ibu? Silakan Pak, sudah nampak. Oke. Kepada Bapak Ibu, Bruder, para narasumber yang kami hormati, inilah yang sudah atau yang bisa kami buat sebagai lanjutan daripada yang sudah kami kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Baik. Yang pertama, dalam rincian yang naskah akademik SMP Swasta Santo Tomas 3 Medan, yaitu kehidupan nyata sekolah atau sadar pasar. Yang kedua, nilai-nilai inti. Yang ketiga, masyarakat, Luber, pendekatan 7 unsur kebudayaan menurut Kontroningrat, pola pikir, rasa perasaan, dan tindakan. 4, bersumber pada kebutuhan anak atau kontekstual, ruang waktu, minat, bakat, perkembangan, psikologis, dan kultural. 5, berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, sifatnya mau mengembangkan atau mendesain. Baik, nilai-nilai inti yang kami peroleh dari Keuskupan Agung Medan, yaitu nilai-nilai inti Keuskupan Agung Medan adalah menjemaat, solidaritas, mandiri, solider dan bersaudara, misioner, inkulturatif, dinamis, inklusif, rela berkorban, militan, loyal, dan kudus. Yang kedua, nama pelindung yayasan Santo Yohanes Bosco atau Yohanes Don Bosco, nilai-nilai inti, kelemah lembutan, kejujuran, peduli, dan bersahaja. Yang ketiga, nama pelindung sekolah, nilai-nilai inti Santo Thomas Aquinas, yaitu kami coba ambil dari nilai iman dan akal budi, yaitu mendamaikan iman dan akal budi. Iman adalah karunia yang mengembangkan akal budi sedalam-dalamnya. Yang berikut adalah nilai sekolah. Nilai-nilai sekolah yang ditanamkan kepada peserta didik berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber seperti para guru senior, mantan guru, adalah yang kami dapat kedisiplinan, keteladanan, kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, persaudaraan, ketegasan, budaya malu, kelemah lembutan, pengorbanan, sopan santun, dan kesabaran. Baik, selanjutnya visi dan misi sekolah. Visi adalah sekolah unggulan berstandar nasional berciri khas pendidikan Katolik untuk menghasilkan lulusan cerdas, beriman, kreatif, berdisiplin, dan berbudi pekerti. Adapun misinya adalah sebagai berikut. 1, melaksanakan proses belajar mengajar untuk menghasilkan siswa yang unggul dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, sehat jasmani, dan rohani. 2, melaksanakan pembimbingan dan pendampingan untuk menciptakan siswa yang beretika, bermoral, berbudi pekerti, dan berbudaya, yang berakar pada nilai-nilai luhur kebangsaan. 3, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan keterampilan. 4, melaksanakan komunikasi interaktif dengan konsep kebebasan yang bertanggung jawab
sehingga siswa bebas berekspresi untuk mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur kebangsaan. Baik, yang berikutnya adalah masyarakat luber pendekatan 7 unsur kebudayaan menurut Kontrol Ningrat, yaitu pola pikir, rasa, perasaan, dan tindakan. Yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan. Agama yang dianut siswa adalah Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha, dan dominannya adalah beragama Protestan. Agama yang dianut masyarakat sekitar adalah Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Islam, dan dominannya adalah agama Islam. Bagian kedua, sistem dan organisasi masyarakat. Siswa berasal dari multi etnis, yaitu Batak Toba, Karo, Simalungun, Papak Dairi, Tionghoa, Nias, dan India. Dan dominan suku Batak Toba. Masyarakat sekitar, yaitu Batak Toba, Karo, Simalungun, Papak Dairi, Tionghoa, Nias, India, atau Tamil, Jawa, dan Melayu. Didominasi atau dominannya adalah suku Melayu. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Tingkat pengetahuan siswa pada umumnya tingkat menengah. Mohon maaf, tingkat pengetahuan siswa pada umumnya tingkat menengah atau sedang-sedang. Dilihat dari hasil dan minimnya anak-anak yang berprestasi yang memilih sekolah di SMP Santo Thomas 3 Medan. Tingkat pengetahuan orang tua beraneka ragam, ada yang lulusan sarjana, SMA, dan SMP. Dari segi bahasa, kami mencoba mengkaitkan, yaitu bahasa yang digunakan oleh siswa, guru, dan masyarakat sekitar adalah bahasa Indonesia. Dalam bidang kesenian yang diminati siswa, yaitu seni musik, seni tari, rupa, teater, dan rutin yang sekarang ini Bapak Ibu rutin mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, gereja, dan instansi lainnya dan selalu mendapat prestasi. Yang berikut adalah sistem mata pencaharian. Mata pencaharian orang tua siswa rata-rata mayoritasnya adalah pedagang. Dan yang lainnya pegawai swasta, pegawai negeri, TNI Polri, tukang botot atau pemulung, dan wira swasta. Baik, yang bagian keempat, oh Bapak Ibu, mohon maaf, khusus bagian nilai-nilai budaya, oke, mohon arahannya khusus kepada Bapak Ibu dan para narasumber kami. Kami agak kewalahan untuk mencoba menggabungkan atau mengkaitkan dengan nilai pengetahuan sesuai dengan nilai-nilai yang unsur budaya yang menurut Kontrol Ningrat, yaitu unsur pengetahuan belum kami coba kaitkan. Untuk sementara demikian dulu Bapak Ibu dan narasumber kami. Kami kembalikan kepada Pak Simarmata. Stop. Baik, terima kasih Pak. Stop screen Pak. Ya Pak, ya Pak. Mohon maaf Pak, aduh bermasalah kameranya. Baik, terima kasih Bapak Julfinsen atau Bapak Tumpak Banjarnahor dari SMP Santo Thomas 3. Demikian Bruder Mas Hendy dan Mas Heri, paparan dari SMP Santo Thomas 4, Santo Thomas 1, dan Santo Thomas 3. Berikutnya pengarahan selalu kami mulai dari, adakah Bruder Warto? Baik, nampaknya
Ada Pak, Bu Darwarto ada. Oke, ada saya. Langsung Iya. ya, persilakan. Langsung ya. Oke. Bu Darwarto. Ya. Ya. Terima kasih. Tadi, wah, saya juga jatuhnya kepada rasa kagum dari gerak cepat teman-teman dari Medan ini, dari perkembangan FGD yang tempo kemarin atau pertama kemarin, semua masih kebingungan dan sekaligus tercengang dan sekaligus pengen bergerak bagaimana sekolah akan dikelola agar yang baik tetap baik, yang belum baik semakin maju dengan mendasarkan diri kepada nilai-nilai yang harus diajarkan kepada anak-anak sebagai fondasi membangun budaya mutu sekolah. Itu yang kemarin saya tangkap, mulai dari yang Santo Thomas 4, lalu Santo Thomas 1, Pak Marulam tadi, lalu Santo Thomas 3, semuanya bergerak dengan cepat dan sistematis yang menurut saya, ya. Tadi dari yang Bu Santo Thomas 1, 4, Pak Benyamin menjelaskan terkait dengan nilai-nilai, lalu keutamaan-keutamaan, dan tambahan dari Bu Risdina terkait dengan etika atau sopan santun yang dikaitkan dengan budaya setempat, yang dengan istilah Elek Marbon dan lain-lain tadi disebutkan, karena 80% siswanya adalah Batak Toba. Ini kan indah sekali. Kok saya semakin menangkap Bapak Ibu di ruangan ini semakin gila dalam tanda petik menemukan sesuatu yang membuat Bapak Ibu suster ini menjadi tergila-gila dengan temuan-temuan yang selama ini dibiarkan terserak begitu saja, lalu sekarang ditangkap, disaring, lalu dicoba dibentuk, lalu menjadi sebuah fokus untuk menjadi kompas gerakan kita bersama di pendidikan ini. Ini bagi saya sebuah sesuatu yang keren, yang indah sekali. Dan ini selalu yang kami sharingkan ke tempat lain, ke kelompok lain, agar mereka mengikuti FGD di kelompok Medan ini, karena teman-teman di Medan ini selalu memberikan energi yang positif, yang luar biasa kepada saya, tentu juga kepada teman-teman yang lain. Dan saya minta kelompok yang lain ikut mendengarkan apa yang terjadi di teman-teman Medan ini, dari yang awalnya tidak pernah memikirkan, menemukan, lalu dengan cepat mengusahakan merumuskan ini. Lalu kami harap seperti yang tadi saya sampaikan, karena nilai-nilai sudah ditemukan, prosesnya walaupun di sana sini masih membutuhkan penyempurnaan, nggak masalah. Prosesnya juga sudah melibatkan banyak pihak yang memang perlu dilibatkan, dari para senior pensiunan, dari orang tua, tokoh-tokoh masyarakat juga sudah dilibatkan. Ya, bagi saya ya itu tinggal dirumuskan saja, sudah sangat oke banget menurut saya. Ya, itu menurut saya ya. Nah, nanti Mas Hendi, Pak Heri, semoga juga bisa memberikan tambahan. Semangat Bapak Ibu, ya, provisiat untuk proses yang sudah dilalui ini. Nanti ini akan kedepannya akan menjadi rujukan bagi kelompok-kelompok yang lain, dugaan saya. Terima kasih. Lanjut ya Pak Simarmata. Terima kasih banyak Bapak Ibu Suster atas kerja keras yang luar biasa yang sudah ditampakkan. Tadi Pak Heri ke belakang itu sangat terkagum-kagum dengan kiprah Bapak Ibu Suster yang sungguh menegaskan bahwa model Luber ini akan menjadi dentuman yang luar biasa untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan kita. Bahwa yang selama ini kita terpasung, sekali lagi, bahwa yang selama ini kita terpasung dalam form, lalu terpasung dalam kolom,
kita hanya menuliskan ini itu, kadang juga copy paste, ya toh, jujur saja dalam buku 1, 2, 3 itu. Oke lah, kita jujur. Tetapi Bapak, Ibu, Suster sudah melakukan pergerakan yang sangat luar biasa. Dengan penelitian-penelitian, pengkajian-pengkajian, mulai dari studi pustaka, lalu wawancara, kita melakukan perjumpaan, menegaskan di mana identitas sekolah kita, lalu sejarah yang tidak selama ini kita bungkam, ya, kita tidak tahu. Kita semakin ingin tahu, kita haus. Begitulah Don Bosco dan Thomas Aquinas. Begitulah kita untuk menggali seperti Budi Murni tadi, ya. Semboyannya Altoria Querite. Ya, Querite. Jadi Altoria itu kan hal yang lebih unggul. Alto itu yang di atas. Quaerere, Querite kan mencari. Selalu haus mencari hal yang lebih unggul. Luar biasa. Saya terkagum dan terpukau dengan gerak teman-teman dari Santo Don Bosco ini. Pak Sitohang, Suster Parmina, Suster Margaret, luar biasa. Ketika kita pendekatan budaya ini ada tokohnya Pak Sitohang yang budayawan sekaligus antropolog budaya. Lalu ketika kita bilang cinta kasih, Suster Margaret tentunya karena beliau mempunyai spiritualitas cinta kasih, ya. Kita bisa tularkan, kita bisa rasakan luar biasa sampai teman-teman itu berdarah-darah dan rela menjadi martir saat ini. Bukan martir yang berdarah, tetapi martir yang memperjuangkan ilmu pengetahuan, itu luar biasa. Dan Suster Parmina, ya, teolog sekaligus filsuf, dan juga metodologi penelitiannya luar biasa, mengajak kita untuk selalu haus akan ilmu pengetahuan. Dan kita rasakan roh ini, Suster. Roh ini kita rasakan bersama dan ini luar biasa. Sebentar lagi akan terjadi dentuman yang luar biasa di Keuskupan Agung Medan, ya, Suster. Dan juga terutama di Yayasan Don Bosco ini. Luar biasa, saya kagum. Benar, saya kagum, dan di luar apa ya, ini benar-benar di luar ekspektasi saya, ya. Mas Hendi, boleh komentar? Gimana? Benar. Nah, kalau saya mengamati dari seluruh proses yang ada dari banyak kelompok yang kita temani, kayaknya kelompok ini yang paling progresnya paling cepat, ya, menurut saya. Saya merasakan begitu, ya. Itu yang itu. Benar, saya dari yang kami dengar pertemuan pertama kayaknya semua ini apa tuh bertanya-tanya dan terkaget, tapi saya terus terang jujur, ini yang saya lihat penemuan nilainya sangat mendasar, tidak hanya menerima dari atas, tapi sungguh mau mencari. Hanya memang tinggal naskah akademiknya aja, itu langkah terakhir aja. Itu Mas Hendi, ya. Kita dialog. Terima kasih. Gitu aja. Ya. Lalu bagaimana beriman tadi, Suster? Saya mau bicara sama Suster Parmina Uli dulu. Ketika tadi Pak Sitohang budaya cinta kasih, Suster Margaret Parmina Uli, Suster Parmina Uli, coba kalau kita mengupayakan beriman, ya, beriman, nanti Pak Marulam juga bisa menambahkan. Kita ingat tentang, nanti bisa kita cari bersama, ya, lex orandi, lex credidi, lex vivendi, itu, ya. Betul, ya, Suster, ya. Tadi langsung nyambung gitu. Ya, itu kita gali lagi. Kita gali lebih dalam, dibahasakan dengan bahasa lokal, kultur-kultur lokal, bagaimana kita berdoa, kita mengucap syukur, lalu itu apa yang doa kita merupakan wujud dari apa yang kita yakini, dan kita doakan seperti yang dimohonkan, seperti kita mengikuti latihan rohani. Tadi ada Lexio Divina itu, wah, luar biasa. Kita rangkum itu menjadi doa yang hidup, dan itu yang menghidupkan kita. Ketika kita bilang beriman menjadi salah satu nilai, kan harus mestinya masuk ke sana. Oke, sementara ini saya akan mencoba untuk share screen karena saya itu sangat bahagia, ya, dengan progres ini.
mempertegas kita bahwa model program Luber ini memang benar-benar bisa kita implementasikan dimanapun. Ini saya bergetar nih. Suster, Buder, Bapak, Ibu, saya hanya mempertegas saja di mana ini membentuk koridor kita, kerja kita bersama. Kita menegaskan dengan model program Luber, literasi unggul berkarakter. Kita menegaskan misi pendidikan Katolik kita, ya, tentang Komisi Pendidikan KWI tahun 2015 itu mulai gelisah, gundah gulana. Bagaimana kita bergerak bersama Gereja Indonesia untuk meneliti tentang identitas sekolah Katolik yang semakin lama semakin turun. Dan jujur kita unggul di penguatan karakter. Pak Muhajir sendiri mengadakan pertemuan dengan waktu itu tempo lalu Menteri Pendidikan yang sebelumnya, Kemendikbud yang sebelumnya, Pak Muhajir itu mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh gereja, para Bapak Uskup, untuk menegaskan PPK, pengembangan karakter itu mau seperti apa. Nah, kita unggul di sini. Akan tetapi, Suster, dalam evaluasi dan refleksi kita bersama, sekolah-sekolah Katolik cenderung memberi tekanan pada kuantitas pendidikan, yakni sarana prasarana. Kita diajak untuk mengubah kuantitas itu menjadi kualitas. Dan model program Luber ini kita masukkan dalam kerangka untuk pembangunan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang bermuara pada kualitas peserta didik kita dalam pembelajaran dan pengalaman belajar. AKM itu dampaknya, ya. Sekali lagi, AKM itu dampak, bukan tujuan pokok kita. Tujuan pokok kita adalah kualitas ini. Dan saya bersyukur luar biasa, teman-teman dari Don Bosco sudah mengupayakan hal yang luar biasa di sini. Lalu, hal yang kita tempuh ini sudah benar dalam kerangka gereja. Kita mau menggali, memperhatikan seluruh proses dari hulu, cita-cita, karakteristik, tujuan pendidikan, membuat roadmap, peta jalan, standar pendidikan yang menjelaskan kebijakan, struktur, dan proses mewujudkan karakter. Sudah dirumuskan jadi rencana strategis dan program kegiatan. Itu tadi yang dikatakan Pak Heri, itu nanti. Yang selanjutnya kita menyiapkan stakeholder, dan luar biasa di Yayasan Don Bosco ini, para jajaran stakeholder pengurus yayasannya berani untuk menginstal ulang pola pikir yayasan, pola pikir sekolah. Maaf Suster, terima kasih banyak atas kerendahan hati para pengurus yayasan untuk membangun bersama Yayasan Pangudi Luhur dalam program organisasi penggerak ini. Kita akan mengelola kembali sumber daya, entah itu sumber daya manusia, para pendidik, tenaga pendidikan, sarana prasarana, dan ini menjadi tolok ukur, yakni profil lulusan kita. Kerangka kita sudah semakin jelas dan tampak. Lalu kita diajak, sebagai sekolah Katolik, pendewasaan pribadi jelas. Yang diharapkan oleh para penatua-penatua sekolah kita, ya. Gereja kita, lalu Sisdiknas seperti apa. Sebagai sekolah Katolik mendalami misteri keselamatan, kita hadir sekolah-sekolah itu sebagai sakramen, tanda dan sarana untuk keselamatan. Dan ini menyadari karunia iman. Betapa luar biasanya transendensi untuk transformasi pendidikan kita yang mengarahkan pribadi dalam melatih untuk menjadi saksi kabar gembira serta mendukung perubahan dunia menurut tata nilai Kristiani. Sungguh ini luar biasa, Suster, Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengupayakan ini. Saya sangat berapi-api dan karena terharu dan kerinduan ini terjawab. Terima kasih Pak Simarmata yang sudah membuat pelatihan ini lebih bermakna dan
kita menggali refleksi secara lebih mendalam. Apa yang kita bangun adalah ini, sistem sekolah yang diterangi iman dan dijiwai roh cinta kasih dan kebebasan Injil. Lalu peran guru menjadi penanggung jawab pertama dan yang pertama untuk menentukan identitas sekolah Katolik. Pertama kali program ini, yang salah satu hal yang saya syukuri juga adalah guru-guru, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, sudah bekerja sama dengan guru-guru. Luar biasa, karena guru-guru nantinya akan menginternalisasikan pertama kali nilai-nilai dan sumber-sumber kebijakan yang nanti akan menjadi ekosistem sekolah dan budaya sekolah. Dan di sini jelas ya, kita semakin jelas ada misi keselamatan di sini, salus animarum, keselamatan jiwa-jiwa di sini, membumikan identitas gerejawi dan budaya lokal, tertuju pada pengembangan masyarakat, harapan-harapan masyarakat kita tampung, lalu karya belas kasih ini semakin tampak, dan simbol kehadiran sekolah kita menjadi simbol mencerminkan masyarakat yang terdidik. Koridor kita semakin tampak, fondasi yang kita bangun semakin jelas. Dan akhirnya, Bapak, Ibu, Suster, kenapa kok kita ditanya, kenapa kita harus menggali sistem, menggali nilai yang membentuk sistem tata nilai? Ada nilai-nilai inti, ada keutamaan-keutamaan, ada praksis moral. Mengapa sih kok kita harus menjaga ini semua? Dalam membangun konteks pendidikan, sistem tata nilai menjadi penting. Pengungkapan serta penghayatan nilai ini menjadi pondasi menentukan kualitas hubungan antar pribadi. Kita balik tadi, kualitas. Sekolah hadir untuk melayani kebutuhan siswa serta komunitas masyarakat. Guru dan staf pun diharapkan mampu memberikan saksi hidup nyata akan nilai-nilai yang mereka jiwai. Guru dan staf pun diharapkan mampu memberikan saksi hidup yang nyata akan nilai-nilai yang mereka jiwai. Iklim sekolah pun dikonstruksi setelah meresapi, mengamalkan, menjadikan nilai tersebut menjadi bagian dalam sejarah kehidupan manusiawi. Dan dalam kategorisasi nilai, cita rasa yayasan jangan dilupakan ya. 3 nilai inti pokok yayasan itu menjadi poros. Dan apa yang nilai-nilai yang Bapak Ibu temukan itu dibahasakan menjadi keutamaan-keutamaan yang menghantarkan kita semua pada 3 poros yang sudah menjadi kekasan yayasan. Untuk slogan dan misalnya tadi ya, sekolah Pak Simarmata, slogan 4C itu ya, itu bisa menjadi slogan. Ketika kita bilang 4C langsung diingatkan pada Thomas Aquinas, Thomas 1 ya Pak. Ya. Dari core value ini kita akan semakin tajam menggali, mengumpulkan kisah-kisah, kita haus untuk memperhatikan peserta didik kita dan menanamkan karakter unggul. Luar biasa kerjasama dari suster, Bapak, Ibu. Ini menjadi dentuman yang luar biasa. Sekali lagi ini menjadi dentuman yang luar biasa. Saya kagum, kami terpukau tadi. Jelas, luar biasa. Ya, mari Pak Heri, silakan dilanjutkan. Tuh ada yang share screen. Tuh mana share screen. Nggak apa-apa. Nah, Kembali dia ke ya. Saya tuh pernah googling ada nama
Pak Sitohang di berita keuskupan atau apa ya, bahwa Yayasan Don Bosco sedang menggali nilai-nilai tahun 2020 atau apa? Tahun 2020 atau apa? Oh, feedback ya? Feedback ya? Atau delay Ada ya? Suara saya delay. Sudah enggak? Aman ya? Aman. Sungguh langkah yang hebat menurut saya, apa yang sudah digali oleh teman-teman dari Yayasan Don Bosco. Core value yayasan menjadi poros, kemudian core value sekolahan menjadi keutamaan. Terminologinya jadi, tapi nggak apa-apa, yang penting kita tahu. Saya ingin share screen betapa langkah kita itu juga sudah benar, bahkan sangat benar. Dari Pak Jokowi dulu saja. Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan core value dan employer branding ASN. Tanggal berapa di itu, Di? 4 bulan yang lalu. Ya. Bukan setahun ya. Nilai-nilai itu sudah menjadi bagian gerak misi para pendahulu kita. ASN baru sekarang. Kemudian launching core value akhlak sebagai nilai utama perusahaan PT POS. Core value ASN adalah berakhlak. Sekarang core value-nya berakhlak. Kemarin itu saya barusan cerita sama Mas Hendy. Sore-sore di ATM tiba-tiba ada suaranya Pak Erick Thohir di layar ATM. Saya dengar menjelaskan tentang core value berakhlak. Oh, ini 14 September 2020. Ada. Kemudian ini di mana ini? Menafsir. Nah, intinya gini, yang ingin saya sampaikan adalah apa yang kita lakukan dalam track yang benar. Bahwa riset yang teman-teman lakukan sungguh luar biasa. Dan perlu diingat, kualitatif itu lebih sulit dari kuantitatif. Instrumen utamanya ada di diri kita. Maka pisau analisis peneliti inilah yang akan mempertajam naskah akademik kita. Profesiat, selamat untuk Yayasan Don Bosco. Kami menunggu naskah akademiknya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Simarmata. Saya tidak bisa berkata banyak karena semua sudah dipahami. Tinggal nanti di FGD 2 kita mempertajam bagaimana mendesain kurikulumnya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Mari Pak Krismanus Simarmata. Saya kembalikan ke Bapak sebelah sini. Nah ini. Mari Pak. Baik, terima kasih
Mas Heri, Mas Hendi, dan Brother Warto, sebelum kita tutup, kami mohon peneguhan, pengarahan, entah apalah namanya, dari Suster Pak Sitohang dari Yayasan. Kami persilahkan. Yang termuda dulu nih Pak Sitohang. Silakan Ustaz, silakan. Pak Tohang duluan. Enggak, Suster Parmina, Suster Parmina. Silakan Ustaz. Katanya yang termuda duluan. Iya, iya. Sepermina. Baik. Mas Heri dan Mas Hendi, reaksi saya di awal sedikit pesimis ya waktu itu karena seperti terbalik begitu, dan waktu itu saya merasa kurang cepat ini POP ini, harusnya POP dulu baru kami ikut gitu. Tapi ternyata dalam perjalanan syukurlah bahwa kami sudah memulai sesuatu begitu, jadi tidak kosong datang ke POP ini, jadi sudah ada yang mau digali, dimantapkan, diluruskan, dan itu. Dan hari ini saya benar-benar bangga dengan para kepala sekolah kami, dengan sekolah-sekolah kami ini yang sudah berusaha, ya. Kami dari yayasan memang punya mimpi yang besar, dan kami rasa itu possible, ya, akan bisa kami wujudkan, bahwa sekolah-sekolah di bawah naungan YPK Don Bosco ini akan membantu siswa-siswa untuk berkarakter, tidak hanya membangun intelektualnya. Dan kami, seperti kata Mas Hendi tadi, juga bahkan di yayasan kami berpikir membentuk tim spiritualitas yang akan mendampingi retret para guru, karena kami rasa nilai-nilai secara mensosialisasikannya itu tidak seperti ilmu-ilmu yang lain atau hal-hal yang lain, perlu internalisasi. Jadi guru-guru sebagai ujung tombak dari semua ini yang akan menyampaikannya kepada siswa, perlu menguasai, memiliki, menghayati. Jadi itu harus sudah bagian dari dirinya. Nilai-nilai itu akan terinkarnasi, sudah menjadi miliknya sendiri. Supaya bisa, akan berbeda kalau dia di level sini dan kalau itu sudah masuk ke penghayatan. Jadi memang kami memakai istilah sosialisasi dan internalisasi. Dan kami akan memakai jalur-jalur retret, rekoleksi sekolah yang selama ini ada. Dan akan dibantu dari pihak yayasan, dan kalaupun mereka mencari dari luar nantinya materi-materinya paling tidak untuk 5 tahun ke depan ini, kami fokuskan untuk nilai-nilai ini, supaya memang betul ya pembiasaan dalam banyak hal yang kreativitasnya diserahkan kepada sekolah, namun tetap didukung dan dipandu dari yayasan. Jadi saya, kalau kata Mas Endi tadi, memang bersemangat, semakin berapi-api. Ya itu juga saya rasakan ya dengan kerja keras para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru di sekolah. Jadi hanya mungkin perlu konsisten dengan terminologi ya, verb dan noun, seperti companionship, so kalau dia dimulai kata kerja ya, komitmen atau commit. Nah, hal-hal seperti itu supaya mungkin nanti dalam perumusan lebih hati-hati ya Bapak Ibu ya, membedakannya dia noun-nya atau verb dia, supaya tidak seperti tadi komitmen, padahal mungkin yang mau dikatakan komit ya, bagaimana kita konsisten komit dengan sesuatu. Nah, juga companionship atau companion, teman, companionship ya teman seperjalanan gitu ya, menemani, mendampingi. Itu mungkin perlu kita perhatikan. Itu catatan atau apa yang bisa saya ungkapkan pada siang hari ini. Terima kasih kepada para pendamping kami, narasumber kami yang tetap bersemangat, tetap mampu mengarahkan kami supaya semakin tajam dan semakin jelas apa yang akan kami buat dalam proses ini. Terima kasih. Ya, sedikit tambahan bisa kan Pak Krismanus? Sangat bisa Pak Sitohang. Pertama, betul apa yang disampaikan oleh Brother Warto tadi. Kami kebingungan dulu awal-awalnya, bahkan ya sedikit ragu-ragu kemana kami ini nanti. Tapi memang hari ini semakin jelas setelah mengikuti beberapa pertemuan termasuk coaching klinik, dan juga dengan hari ini yang sangat mantap sekali arahan dari Bruder, Pak Hendi dan Pak Heribertus
sudah muncul warnanya ataupun mekanisme kerja para kepala sekolah nampaknya ya. Setelah penggalian spiritualitas dan budaya ini akan melahirkan naskah akademik, dan nanti menjadi, saya membayangkan naskah akademik ini menjadi lumbung atau sumurnya untuk membuat kurikulum unggul itu. Nah, jadi memang nanti para kepala sekolah akan banyak bergumul membuat sumur yang bersih, sumur yang memberikan dahaga, menghauskan dahaga, dan lumbung yang memberikan makanan untuk naskah akademiknya, sehingga lahirlah nanti kurikulum yang unggul, di mana kurikulum unggul itu berbasiskan core value dan budaya. Jadi kami lihat bagus sekali ini kurikulum ini. Kalau lahirlah kurikulum ini nanti, aku rasa inilah kurikulum yang terbaik di Indonesia nanti. Ya, kurikulum Katolik ini. Maka saya menjadi menyesal saya cepat kali lahir. Ya, kalau tidak cepat saya lahir, masih ikut lagi nanti mencicipi ini atau pelaksana kurikulum ini. Nah, padahal ya sudah selesai tahun depan. Ya, mudah-mudahanlah nanti akan terlaksana dengan baik. Betul, saya sungguh-sungguh melihat kurikulum ini luar biasa. Atau mungkin ini obsesi saya dulu. Ya, bagaimana membuat karakter-karakter itu di sekolah-sekolah Katolik ini. Ini memang luar biasa. Mudah-mudahan nanti para kepala sekolah dengan bantuan para narasumber ya bisa melahirkan sungguh-sungguh kurikulum yang kita banggakan ini. Nah, apalagi tadi Pak Heribertus mengurutkan itu semuanya, bagus sekali saya rasa, makin jelas. Ditambah lagi dengan statement yang terakhir, walaupun terakhir itu Pak Hendy, saya catat tadi satu ciri khusus itu di sekolah Katolik Ilmunya, sekolah yang diterangi iman dan jiwa roh cinta kasih. Wah, ini luar biasa, dan dikatakan guru menjadi kuncinya. Memang inilah guru menjadi kuncinya. Ya, seperti Suster tadi sudah mengatakan, kalau tidak dibudayakan oleh guru ini, kalau tidak terinternalisasi ini dalam diri guru, bagaimana nanti mereka mau memberikan kepada anak-anak kan? Saya nggak pandai memang, tapi pernah saya dengar-dengar dan teringat saya ingat, lalu saya hayati ini ungkapan mengatakan nemo dat quod non habet. Jadi kalau tidak guru ini tidak memiliki apa-apa, bagaimana dia mau memberi kepada murid-murid itu? Mudah-mudahan dengan kurikulum ini, ya saya sangat salutlah bahwa Pangudi Luhur atau tim ini punya inspirasi yang luar biasa untuk mengilhami kami, mengilhami para kepala sekolah, sehingga nanti ke depan akan muncullah kembali sekolah Katolik yang bernuansa Kristiani atau bernuansa iman Katolik ini. Dan kepada para bapak kepala sekolah dan instruktur, saya sangat bangga dengan apa yang dikatakan oleh Bruder tadi atau para narasumber. Kita diapresiasi seperti disanjung kita. Saya berharap ini motivasi lah untuk kita. Jangan menjadi jatuh kita dalam sanjungan ini dalam proses ya. Sudah dipuji kita, marilah kita teruskan ini motivasi kita untuk berbuat lebih banyak. Memang tadi banyak progresnya, ada yang sudah cepat, masih ada juga yang masih ya dalam proses-proses ya, membenahi, bahkan masih ada juga masih mungkin berpikir-pikir, tapi nggak apa-apa lah. Kalau sudah didorong oleh para narasumber kita ini, saya yakin akan tercapai. Inilah kami dari Yayasan berharap kepada para kepala sekolah dan instruktur, ini hal yang baik ini jangan kita sia-siakan. Momen yang paling pas saya pikir untuk mengembalikan marwah dan reputasi dan juga prestasi sekolah Katolik khususnya di Sumatera Utara ini dan umumnya di Indonesia. Terima kasih para narasumber, terima kasih para kepala sekolah dan instruktur. Kalau ada yang kurang lebih, kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada fasilitator. Ya, saya. Oh ya, Suster betul. Kasih Bang Mata. Oke. Saya mau mengatakan apa yang sudah dikatakan Suparminda, Bapak Sitohang. Tetapi saya harus mau bilang begini. Kalau kami tidak dibimbing dengan baik oleh para fasilitator ini, kami juga nggak tahu jalan. Jadi harus kita puji mereka. Mereka tahu hati kita, cara kita berpikir. Jadi mulai tadi kan dibilang Mas Hendy kan dibilangnya, iya budaya, nilai budaya. Sebenarnya yang dikatakan Ibu Resdina dan juga
sekolah SMP St. Thomas 3 tadi, budaya Batak itu, lebih-lebih dari Natolu itu, sangat cocok sebenarnya dengan apa yang dibuat oleh Yohanes Bosco dan juga Santo Ranta Pelindung. Jadi itu sebenarnya hanya karena kurang digali. Tapi tadi kan kepala-kepala sekolah sudah menggali bagaimana sejarahnya itu semua memang betul-betul, sehingga orang tua dan anak-anak itu juga tidak asing dengan core value itu. Karena budaya sendiri sudah digali dan itu diapresiasi, itu sangat baik. Karena tidak diterangkan sama anak-anak ini apa budaya yang baik dari suku itu. Kita harus belajar juga nanti budaya orang Melayu itu seperti apa supaya kita lebih mudah mendekati mereka. Budaya dengan suku-suku lain gitulah. Jadi itu sangat bagus. Budaya Batak yang bagus itu anak-anak ini akan teruskan dan itu disambung di sekolah dan menjadi budaya Kristiani yang baik dan budaya mereka tidak ditinggalkan, mereka mau laksanakannya. Itu saya lihat. Jadi Pak Hisik tadi bilang sekolah Budi Murni 3 atau St. Thomas. Pak Hisik mengatakan mereka di sekolah disiplin, kok di rumah mereka ini karena belum dibudayakan. Iya. Jadi dibudayakan. Jadi itu betul Pak Bruder, senanglah kami. Sudah kami bilang kepada pembina, kepada uskup, kami bilang jangan hanya menghitung-hitung uang atau yang miskin, sekolah miskin dilihat supaya bisa mereka berdiri sendiri. Saya katakan kepada pastor pembina, supaya tahu, sekarang kami POP dari Pangudi Luhur, itu untuk membuat anak-anak ini menghargai dan mencerdaskan anak-anak ini budaya Katolik dan juga budaya sendiri. Kami bukan double tugas kami, pastor, Bapak Uskup, tugas kami triple. Karena dengan anak POP ini membuat kami supaya anak-anak ini betul-betul menjadi anak yang baik. Nanti diterima katanya, bagaimana diterima universitas negeri akan banyak. Bagaimana anak-anak masuk di sekolah kita akan banyak karena teladan bapak-bapak guru, ibu guru, kepala sekolah sangat baik. Mereka yang itu ujung tombak. Kalau dibilangnya ambil sampah, kalau dia tidak pernah ambil sampah, tidak akan dihiraukan oleh anak-anak. Jadi ini guru-guru kami ini 2000 hampir 2200. Wah. Jadi nanti hebat ya mengikuti Pangudi Luhur, menjadi kaya lah kita. Mantap lah. Jadi terima kasih Bruder, terima kasih Mas Hendy, Mas Heri. Cara memberikan kepada kami, membimbing kami sangat bagus, sehingga pendekatan itu membuat kami lebih bergairah dan kami akan mencoba lebih mantap lagi. Kami tidak susah lagi, walaupun kami terlambat dengan nilai-nilai Don Bosco. Sekali lagi terima kasih bimbingannya. Dan kalau sudah nanti bagus-bagus, datang ke Sumatera, datang ke Medan supaya kami bawa ke Samosir. Terima kasih, Bruder, Mas. Terima kasih, Sister. Terima kasih juga Mati, saya boleh minta satu hal. Kalau ada yang bisa melukis, tolong lukislah Santo Don Bosco sedang jongkok di depan tungku kaki 3. Nanti jadi Don Bosco-nya bisa menjadi orang Batak dia, Pak ya. Iya. Ya. Dengan pakaian Bataknya dari tunggu kaki 3. Ya, mantap itu, Pak. Mantap ide itu. Ya. Tidak saling meniadakan tapi saling mengisi. Iya. Di bawah dekat tungku. Iya. Di atas. Gimana caranya? Atau sedang memasak. Sedang memasak di tunggu itu. Ya kita akan cari, Mas. Banyak pelukisannya. Ya. Baik. Terima kasih, Sister. Saya satu. Nanti Bruder penutup. Ini. Karena tadi dimulai dari Bruder, maka nanti penutup Bruder begitu. Ya. Memang sudah disetting seperti itu. Baik. Terima kasih kepada Pastor Tohang, Suster kami yang cantik, Suster Parmina Uli, Suster yang baik hati, Suster Margaret dari Yayasan sungguh mendampingi kami, memberikan semangat.
apa yang kami dengarkan tadi, apa yang disampaikan oleh suster, Bapak pengurus yayasan, kiranya kami dapat tindak lanjuti, dan kepada Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, seperti yang disampaikan Pak Sitohang, ujian yang diberikan oleh narasumber kita hari ini, kita tidak berhenti di sana, tetapi akan berlanjut ke arah yang lebih baik. Dan kepada narasumber kami, walaupun di sana sini kami banyak kekurangan, dalam bahasa liturginya, ampuni kami atas kelemahan kami. Mas Hendy, Mas Heri, dan Bruder, kami akan berusaha tetap memberikan yang terbaik. Dan sebelumnya mohon maaf, sepertinya gangguan jaringan saya tidak stabil, selalu terpental, entah mungkin di mana salahnya, kami akan coba lihat dulu. Nah, demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, sampai ketemu hari Sabtu. Dan sebelum kami kembalikan kepada Bu Agnes, penutup dari Bruder Warto, kami persilakan dengan segala hormat, Bruder. Penutupnya sebenarnya sudah dari Pak Sitohang, Suster Parminauli, dan Suster Margaret tadi. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih sekali Pak Sitohang, nggak usah menyesal, pengen lahir kembali, Pak. Nah, saya bersyukur Pak Sitohang di masa pensiun pada hari-hari ini, waktu-waktu ini, dan saat ini menjadi pengurus Yayasan Don Bosco, saya kira bukan kebetulan, dan tadi para orang-orang muda ini selalu mencari para generasi tua yang sudah pensiun, yang masih bisa ditanya. Saat inilah Pak Sitohang punya peran yang sangat penting sebagai senior di ruangan ini, di yayasan ini, memberikan dukungan, perlindungan kepada yang muda-muda ini. Biarlah yang muda-muda ini bergerak, mereka akan datang kepada Pak Sitohang untuk mohon doa restu. Cukup katakan, cukup dukung mereka yang muda-muda ini, biar mereka yang bergerak. Ini saya kira hal yang sangat baik. Tanpa Pak Sitohang yang paham sebagai orang senior di ruangan ini, saya kira yang muda-muda ini nggak bisa ngapa-ngapa. Terima kasih dukungan Pak Sitohang. Terima kasih semangat baik dari yang muda-muda, para suster yang masih muda-muda ini, biar mereka yang lari. Begitu aja. Makasih. Baik, terima kasih Bruder Warto. Maka demikian, suster, bruder, Bapak Ibu, kepala sekolah, terutama Mas Hendy, dengan filsafatnya yang membuat kami semakin bingung, karena tidak bisa kami ikuti Mas Hendy, terlalu tinggi. Demikian juga dengan Mas Heri. Maka kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Berikutnya kami kembalikan kepada Ibu Agnes dari Pengudi Luhur. Terima kasih. Baik, apakah suara saya dapat terdengar dengan baik? Ya, jelas. Dapat, Ibu. Oke. Terima kasih, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, atas sharing berbagi pengalamannya pada diskusi kita kali ini. Di sini kita saling menguatkan, saling meneguhkan. Semoga apa yang kita diskusikan ini semakin menguatkan kita semua untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Tentunya perubahan ini dimulai dari diri kita, lingkungan kita, unit kerja kita, dan akhirnya berbuah kebaikan seperti yang kita impikan. Dan inilah harapan besar kita di POP ini. Sekali lagi terima kasih para narasumber yang tidak lelah-lelahnya mendampingi dan menyemangati kita semua. Demikian juga Bapak moderator kita, Bapak Krismanus Simarmata, yang tak kenal lelah juga dalam berproses bersama kepala sekolah dan instruktur sekolah. Mau lihat Bapak? Sama-sama. Oke. Untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, kami mohon bantuannya untuk memimpin doa Bapak Marulam Nainggolan. Kami persilahkan Bapak. Baik. Bruder, suster, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu instruktur, mari kita hening sejenak, kita
mencoba kembali mengumpulkan dalam hati dan pikiran kita hal-hal yang kita bicarakan dalam FGD hari ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih, terima kasih atas anugerah-Mu yang mendampingi kami sepanjang dari pagi hingga hari siang ini dalam usaha kami mencoba untuk menemukan kembali, menemukan nilai-nilai inti dan keutamaan-keutamaan yang ada di sekolah kami. Terima kasih atas rahmat-Mu yang selalu mendampingi kami dalam upaya mencari nilai-nilai tersebut. Ya Tuhan, kami masih memohon rahmat-Mu untuk kami dalam menuntaskan penemuan nilai-nilai dasar ini dan menciptakan naskah akademik yang nanti akan menjadi landasan bagi kami dalam mendesain kurikulum di sekolah kami masing-masing. Berkatilah kami semua, berkati para narasumber kami yang tak lelah untuk memberikan arah kepada kami dalam menyusun, mendesain ulang sekolah kami masing-masing. Berikan kepada mereka kesehatan, kecerdasan, keuletan, dan kesabaran. Dan juga kepada kami semua yang terus berjuang dalam unit kami masing-masing, kiranya Roh Kudus-Mu selalu menerangi pikiran dan memberi kami semangat, kesehatan, dan kekuatan dalam bekerja. Berkati pula yayasan kami yang pada hari-hari ini terus berpikir untuk memajukan sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan YPK Don Bosco Keuskupan Agung Medan. Ya Tuhan, kami akan beristirahat sejenak, maka sebentar lagi kami akan melanjutkan pekerjaan kami, maka kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Terima Pak kasih. Maulana. Terima kasih. Mohon maaf Suster. apabila ada Bapak Ibu. Lagunya dong, FOH. Baik. Makasih. Mohon izin saya live ya. Oke, Bunda. Apa? Terima kasih banyak, Suster, Pak Heri. Bang. Pak Hendi. Sampai ketemu lagi Terima dari kasih Mas Heri, Jadi, ya. Pak Hendi, terima kasih. Pak Marulam, saya tunggu naskah akademiknya. Mohon Ya, dukungannya Mas Heri, Ya. karena ini bukan pekerjaan yang ringan Mas. Iya. Itu luar biasa. Nggak ada kan sore ini, Bu Anes? Sore ada suster. Ada. Ya, Udah kan jam 2 kelas mulai kedua. ada. Ya, jam 2 mulai lagi. Jam 2 mulai lagi. Dengan dunia itu kita namamu kepada dengan manian molong tungi kosira Nyanyi toh. udang pola kita merdong adong nakasian Sahabat, Suster. ola nama baik naci Open mic. hari yang nambor ini saya mesti saun rohaki mohado ujungi hubungan rahasia saya guriku doito setia salelego ame nama dua ngolo
suke. Say maholanang nagaling Mari suar Ari manang tinggi Lagu ini bercerita tentang apa Pak Marula? Cinta palsu Cinta palsu. Tanya Pak Heri yang palsu. Ini cinta palsu nih Mas. Cinta palsu. Masa cinta ada yang palsu sih? Enggak lah. Ini bukan cinta Katolik, jadi palsu dia Mas. Oke, terima kasih banyak. Saya mohon izin live ya. Siap semuanya? Ari yang nang bornini, saya busi saudro haki.